Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Sur di Happy Math. Matematika mudah, matematika asik. Yes, saya pasti bisa. Di video kali ini, Bu Sur akan membahas bab baru ya, yaitu tentang persamaan garis lurus, disingkat dengan PGL. Nah, khusus di video kali ini, Bu Sur akan membahas bagaimana mengetahui pengertian gradien, kemudian menentukan gradien pada koordinat kartesius, menentukan gradien melalui dua titik, hubungan gradien garis sejajar dan tegak lurus, serta Bu Sur akan menjelaskan bagaimana menentukan gradien pada persamaan garis. Disimak baik-baik ya video kali ini. Oke anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang persamaan garis lurus, kalian boleh perhatikan gambar berikut yang mengilustrasikan tentang kemiringan. Ada sebuah tangga, kemudian orang yang sedang mendaki gunung. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar-gambar tersebut, tangga itu pasti memiliki kemiringan dong ya. Nah, begitupun dengan gunung. Gunung yang didaki itu kan biasanya makin ke atas makin tinggi ya. Nah, kita makin sulit untuk mendakinya. Kenapa? Karena gunung itu memiliki kemiringan tertentu. Nah, kedua ilustrasi ini mengilustrasikan tentang kemiringan atau yang nanti kita sebut namanya dengan gradien. Dari ilustrasi gambar tadi, maka kemiringan itu dapat kita gambarkan pada sumbu X dan juga sumbu Y ya, seperti tampak pada gambar ini. Nah, untuk mencari kemiringan dari masing-masing ruas garis dapat ditentukan dengan, misal kalian mau mencari kemiringan ruas garis AB, berarti tinggal BE per AE, berarti 3/15. Perhatikan baik-baik gambarnya ya, diperkecil menjadi 1/5. Kemudian kalian mau mencari kemiringan ruas garis AC, berarti tinggal CG per AG ya, berarti tinggal 6/30. Diperkecil juga menjadi 1/5. Dan kalian mau mencari kemiringan ruas garis AD, berarti tinggal DI per AI, berarti tinggal 8/46, diperkecil menjadi 4/23. Kalau kalian perhatikan di sini, ruas garis AB dan ruas garis AC memiliki gradien yang sama, yaitu 1/5. Dari sini dapat kita artikan gradien itu yakni adalah kemiringan. Jadi kemiringan itu sama juga dengan artinya gradien, dan itu disimbolkan dengan huruf M. Untuk mencari gradien atau kemiringan garis AB, itu berarti rumusnya adalah perubahan nilai Y garis AB per perubahan nilai X garis AB. Jadi kalian cuma tinggal mencari berapa Y-nya, berapa X-nya ya. Maka nanti M atau gradien garis itu sama dengan perubahan nilai Y per perubahan nilai X ya. Nah, kita akan mencari gradien garis pada koordinat kartesius. Coba kalian perhatikan koordinat kartesius berikut. Diketahui sebuah ruas garis K di mana terdapat titik A yakni 4,3 dan titik B-nya negatif 4, negatif 3 dengan titik pusatnya adalah O. Nah, pada garis K terdapat ruas garis OA dan OB kan ya. Nah, coba perhatikan OA dan OB. Maka kalian bisa mencari gradien garis OA itu dengan menggunakan definisi gradien, yakni perubahan nilai Y garis OA per perubahan nilai X garis OA. Coba kalian perhatikan baik-baik diagram kartesiusnya. Kita cari perubahan nilai Y-nya. Nilai Y garis OA, yakni berapa langkah? 3 langkah ke atas ya. Nah, berarti itu adalah perubahan nilai Y-nya. Berarti 3, dan perubahan nilai X-nya berarti ke kanan kan 4 langkah ya. Coba perhatikan. Jadi nanti gradiennya itu adalah 3/4. Ingat Y per X. Sedangkan untuk mencari gradien garis OB itu berarti perubahan nilai Y garis OB per perubahan nilai nilai X garis OB. Nah, silahkan kalian perhatikan berarti di garis OB. Berarti perubahan nilai X-nya itu ke bawah 3 langkah, berarti negatif 3, dan ke kiri
4 langkah, berarti negatif 4 ya. Jadi Y per X-nya itu adalah negatif 3 per negatif 4. Negatif dibagi negatif menjadi positif. Jadi gradien garis OB-nya itu adalah 3 per 4. Gradien garis K itu berarti sama dengan gradien garis OA dan sama dengan gradien garis OB. Ya, berarti sama dengan 3 per 4. Jadi gradien garis K itu sama dengan 3 per 4. Paham ya sampai sini? Coba perhatikan contoh berikut. Sekarang coba tentukan gradien garis F. Pada gambar grafik tersebut ada garis F dengan titik K yakni 2,4 dan titik A 2,4 dan titik B-nya adalah negatif 3, negatif 3. Berarti mencari gradien garis F itu sama dengan gradien AB. Berarti MF sama dengan MAB. Gradien F sama dengan gradien AB. Berarti perubahan nilai Y garis AB per perubahan nilai X garis AB. Nah, coba perhatikan baik-baik di situ perubahan perubahan nilai Y-nya. Berarti nilai Y-nya itu ke bawah negatif 7 ya kan? Berarti 4 dan ditambah dengan dikurangi dengan negatif 3 ke bawah kan 7 langkah ya. Kemudian ke kiri 5 langkah ya. Jadi negatif 7 per negatif 5 berarti negatif bagi negatif positif jadi 7 per 5. Jadi gradien garis F atau ruas garis F adalah 7 per 5. Nah, sekarang kita mencari gradien garis melalui 2 titik. Coba kalian perhatikan diagram Kartesius berikut. Ada titik P X1, Y1 dan titik Q X2, Y2. Maka nanti pada garis PQ diperoleh perubahan nilai X-nya itu pada garis PQ sama dengan PR ya. Garis PQ sama dengan garis PQ sama dengan PR. Berarti tinggal X2 dikurangi X1 ya. Sedangkan perubahan nilai Y-nya pada garis PQ itu sama dengan RQ. Berarti tinggal Y2 dikurangi dengan Y1 ya. Tuh ya, perhatikan baik-baik. Maka di sini kita akan memperoleh gradien PQ, yakni perubahan nilai Y garis PQ per perubahan nilai X garis PQ. Berarti tinggal Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1 ya. Seperti itu rumusnya untuk mencari gradien melalui 2 titik. Jadi kesimpulannya gradien garis melalui 2 titik X1, Y1 dan X2, Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Seperti itu ya. Nah, sekarang untuk lebih jelasnya perhatikan contoh alias contoh soal berikut ya. Tentukan gradien garis F. Nah, gradien garis F ini melalui 2 titik nih, yakni titik A dan titik B. Titik A-nya itu adalah 1,3, sedangkan titik B-nya itu adalah negatif 2, negatif 4. Berarti di titik A itu 1,3, maka kita punya X1 sama dengan 1 dan Y1 sama dengan 3. Sedangkan titik B-nya negatif 2, negatif 4, berarti X2-nya min 2 dan Y2-nya min 4. Sehingga kita akan memperoleh perubahan nilai Y dan juga perubahan nilai X-nya dengan gradien garis F itu sama dengan gradien garis AB. Berarti Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan negatif 4. Enggak substitusi ya nilai-nilainya. Negatif 4 dikurangi 3 per negatif 2 dikurangi negatif 1. Berarti negatif 7 per negatif 3. Punya utang 4, ngutang lagi 3 ya. Jadi utangnya 7. Punya utang 2, utang lagi 1. Jadi utangnya 3. Sedangkan negatif dibagi negatif adalah positif. Jadi gradien garis AB atau gradien garis F itu sama dengan 7 per 3. Nah, bagaimana sekarang apabila gradien garis yang saling sejajar itu seperti apa? Nah, jadi ada 2 garis nih saling sejajar. Gradiennya bagaimana? Nih, diketahui garis G itu sejajar garis H. Tentukan gradien garis G dan H. Yuk kita gunakan definisi gradien.
Jadi pertama-tama kita cari dulu nih gradien garis H. Pada garis H gradien garis G dulu ya. Jadi pada garis G itu diperoleh ada titik A katanya koordinatnya ada negatif 6,2 dan titik B negatif 3,5, sehingga kita memperoleh gradien garis garis G-nya itu sama dengan 5 dikurangi 0 per negatif 3 dikurangi negatif 6 ya. Jadi nanti 5 dikurangi 0 5, negatif 3 ditambah 6 3 ya. Jadi gradiennya adalah 1/2/3 atau 5/3 ya. Dijadikan pecahan campuran menjadi 1/2/3. Nah, itu adalah gradien dari garis G atau ruas garis AB. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis H. Di situ ada titik C 1,-1,-2 dan titik D. Perhatikan ya, 2,3. Sehingga gradien garis H-nya itu menjadi Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1, sehingga 3 dikurangi dengan negatif 2 per 2 dikurangi negatif 4. Jadi nanti negatif kali negatif positif ya. Jadi 3 tambah 2 5, 2 tambah 1 itu 3. Berarti hasilnya adalah 5/3, kemudian dijadikan pecahan campuran menjadi 1/2/3. Jadi kalau kalian perhatikan di situ, maka gradien garis G sama dengan gradien garis H ya. Sama-sama 1/2/3. Sehingga kita akan memperoleh kesimpulannya, yakni garis-garis yang sejajar memiliki gradien yang sama. Ingat ya, tadi kan kita peroleh gradien G itu sama dengan gradien garis H, yakni 1/2/3 kan. Sementara itu garis G itu sejajar dengan garis H ya. Jadi jika garis-garis memiliki gradien yang sama, maka pasti garis-garis tersebut memiliki sejajar. Nah, sekarang bagaimana jika ada garis-garis yang tegak lurus? Bagaimana gradiennya? Nah, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Garis F dan garis G saling tegak lurus. Perhatikan ya, tuh garis G yang berwarna hijau dan garis F itu berwarna kuning. Pada garis F diperoleh nih ada titik S katanya negatif 1,3 dan titik T. Ada titik S dan titik T ya. Titik T-nya itu adalah 2,1. Sehingga kita akan memperoleh gradien garis F yakni 1 dikurangi 3 per 2 dikurangi negatif 1. Jadi hasilnya adalah negatif 2/3 ya. Itu adalah gradien garis F. Nah, sekarang kita akan mencari gradien garis G, yakni yang berwarna hijau ya. Nah, pada garis G itu diperoleh titik T yakni 2,1. Kalian perhatikan baik-baik ya. Ada titik potongnya kan, titik T 2,1 dan titik R 4,4. Sehingga gradien garis G itu sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 yakni 4 dikurangi 1 per 4 dikurangi 2 ya. 4 kurangi 1 3, kemudian 4 kurangi 2 2. Jadi gradien garis G-nya itu adalah 3/2. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik gradien garis F dan gradien garis G itu akan diperoleh kesimpulan bagaimana gradien garis yang saling tegak lurus. Seperti apa kesimpulannya? Nah, coba kalian kalikan. Gradien garis G kalian kalikan dengan gradien garis G. Berarti negatif 2/3 dikali dengan 3/2. Maka hasilnya adalah negatif 1. Jadi perlu kalian ingat adalah hasil kali gradien garis yang saling tegak lurus adalah negatif 1 ya. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan contoh alias contoh berikut. Diketahui gradien atau grafik diagram kartesius seperti pada gambar ya. Ada 3 buah garis di situ. Pada gambar garis G itu, ruas garis G itu sejajar dengan garis H dan garis G itu tegak lurus dengan garis I ya yang warna hijau. Nah, tentukan gradien G, H dan juga I. Nah, ada titik-titik di situ yang diketahui ya. Yang pertama ada pada garis G.
garis G diperoleh titik A yakni min 4, min 3 dan titik B yakni 5,3. Sehingga gradien garis G-nya itu adalah Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi dengan X1 sama dengan 3 dikurangi negatif 3 per 5 dikurangi negatif 4. Negatif kali negatif positif ya, jadi 3 ditambah 3 itu 6, kemudian 5 ditambah 4 itu 9. Jadi hasilnya adalah 6/9 diperkecil menjadi 2/3 ya. Nah, selanjutnya kalian bisa mencari gradien garis H dan juga gradien garis I. Tidak perlu ada titiknya, tinggal kita menggunakan rumus yang sudah ada tadi ya, yakni karena garis H itu sejajar dengan garis G, maka otomatis gradien garis H itu sama dengan gradien garis G, yakni sama dengan 2/3 ya. Nah, jadi nggak usah dicari lagi. Nah, sedangkan untuk mencari titik I, gradien garis I ya, nah tegak lurus dengan G kan garis itu, maka berdasarkan tadi rumusnya bahwa yang tegak lurus itu ketika dikalikan sama dengan negatif 1 ya, jadi tinggal MI dikali MG itu sama dengan negatif 1. MG nya sudah ada kan 2/3, jadi MI dikali 2/3 sama dengan negatif 1. Jadi MI nya itu tinggal dibalik kalikan negatif 1 ya, jadi hasilnya adalah negatif 3/2. Oke, sekarang kita akan mencari gradien pada persamaan garis. Nih, diketahui bentuk umum persamaan garis lurus. Jadi bentuk umumnya itu adalah Y sama dengan MX plus C, atau AX plus BY itu sama dengan C. Ya, ini adalah bentuk umum dari PGL atau persamaan garis lurus, di mana M-nya ini adalah merupakan gradien atau kemiringan dari garis tersebut ya. Jadi gampang ya, tinggal diperhatikan aja baik-baik bentuknya. Nah, contohnya seperti ini, misalkan contoh diketahui Y sama dengan 3X plus 2, berarti gradiennya itu sudah pasti M-nya sama dengan 3. Kalau ada Y sama dengan negatif 3/2X tambah 2, berarti gradiennya otomatis adalah koefisien dari X, berarti negatif 3/2. Kalau Y-nya sama dengan negatif 2X, berarti otomatis gradiennya AM-nya itu sama dengan negatif 2. Ingat, ini berlaku ketika koefisien Y-nya sama dengan 1 dan berbeda ruas ya. Jadi kalau ditanya bagaimana gradien pada AX plus BY sama dengan C ya. Jadi kalau bentuknya adalah AX plus BY sama dengan C, kalian harus mengubahnya dulu menjadi Y sama dengan MX plus C ya. Jadi caranya seperti ini. AX plus BY sama dengan C, berarti kalian pindahkan ke sebelah kanan ya si X-nya itu. Jadi negatif kan, jadi di sisanya tinggal BY sama dengan negatif AX plus C. Kemudian dibagi dengan B, biar koefisien Y-nya itu 1 ya. Jadi kedua ruas dibagi B. Jadi nanti Y-nya sama dengan negatif AX plus C per B ya, sehingga Y-nya itu sama dengan negatif AB, negatif A per BX plus C per B, sehingga kita akan memperoleh M atau gradiennya itu sama dengan gradien garis dengan persamaan AX plus B sama dengan C adalah M sama dengan negatif A per B ya, atau negatif koefisien X per koefisien koefisien Y. Nah, untuk lebih jelasnya coba kalian perhatikan nih. Tentukan gradien dari A negatif 2X plus 6Y sama dengan 12 dan B sama dengan B nya itu adalah 3X sama dengan 8Y plus 15. Penyelesaiannya seperti ini. Jadi negatif 2X plus 6Y sama dengan 12, maka A nya itu adalah negatif 2 dan B nya itu adalah 6. Berarti gradiennya tinggal langsung aja tadi negatif A per B kan, gradiennya itu negatif A per B. A nya berapa? Negatif 2, berarti negatif 2 per B nya itu 6 per 6, berarti negatif kali negatif positif ya. Jadi 2 positif 2 kan, 2 per 6 ya. Diperkecil, boleh disederhanakan, maka hasilnya itu gradiennya menjadi 1/3 ya. Seperti itu, mudah kan ya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan yang B-nya, yakni 3X sama dengan
8Y ditambah 15. Maka untuk mencari gradiennya kita memperoleh berarti ya, maka kita rubah dulu nih kedua ruas, kita kurangi dengan 8Y ya. Kenapa? Biar ruas sebelah kirinya itu biar ruas sebelah kanannya itu tidak ada Y. Jadi Y-nya pindah, seolah-olah pindah ke ruas sebelah kiri ya. Jadi 3X dikurangi 8Y sama dengan 15. Maka kita peroleh A-nya itu sama dengan 3 dan B-nya sama dengan negatif 8. Berarti gradiennya itu sama dengan negatif A per B. Berarti negatif 3 per negatif 8. Negatif kali negatif positif ya. Jadi hasilnya itu gradiennya itu adalah 3 per 8. Positif ya, karena itu negatif dikali dengan negatif. Jadi positif 3 per 8. Sekian video dari Bu Sur, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah.